Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Setiawan, NPM 019 dari kelas Citra, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang bersangkutan tentang mata kuliah karakter building. Oke, langsung saja. Ya, materi yang pertama adalah pentingnya sikap teguh. Sikap teguh adalah sikap mental yang ditandai dengan ketekunan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan, rintangan, atau situasi yang sulit. Orang dengan sikap teguh memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai, prinsip, atau tujuan yang mereka anggap penting, dan mereka bertahan dalam menjalankan tindakan yang konsisten dengan keyakinan tersebut, bahkan dalam menghadapi tekanan atau godaan untuk mengubah atau mengabaikannya. Sikap teguh melibatkan ketekunan dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk mempertahankan keyakinan dan integritas di tengah tantangan, dan keteguhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Orang dengan sikap teguh tidak mudah menyerah, melainkan melanjutkan usaha mereka dengan keberanian dan determinasi. Sikap teguh juga melibatkan konsistensi dalam tingkatan dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini. Oleh orang yang memiliki sikap teguh akan mempertahankan integritas dan prinsip mereka, bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan yang mengkhianati atau mengorbankannya. Sikap teguh seringkali berkaitan dengan kemauan untuk menghadapi resiko, mengambil tanggung jawab, dan berani menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Orang dengan sikap teguh dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi orang lain karena ketabahan dan dedikasi mereka dalam menghadapi tantangan dan menjalankan nilai-nilai yang diyakini. Sikap teguh memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan, dan pencapaian pribadi. Dalam menghadapi rintangan atau kesulitan, sikap teguh dapat menjadi pendorong untuk tetap bertahan, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada sikap gigih. Sikap gigih adalah sikap mental yang ditandai oleh ketekunan, kegigihan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, hambatan, atau kesulitan. Orang dengan sikap gigih memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk terus berusaha, bahkan ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan yang berulang. Sikap gigih melibatkan ketekunan yang tinggi dalam mencapai tujuan yang ditetapkannya. Orang dengan sikap gigih tidak mudah menyerah, melainkan terus melangkah maju meskipun dihadapkan pada hambatan atau kegagalan. Mereka memiliki daya tahan mental yang kuat dan mampu mengatasi kelelahan atau kekecewaan yang mungkin timbul selama perjalanan mencapai tujuan. Sikap gigih juga melibatkan ketahanan emosional, yaitu kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau perubahan yang tidak terduga. Orang dengan sikap gigih mampu mengelola stres dan ketidakpastiannya dengan baik, sehingga dapat tetap fokus pada tujuannya dan tetap bertindak dengan tekad yang kuat. Orang dengan sikap gigih juga memiliki motivasi intrinsik yang tinggi, yaitu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri.
Mereka memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan. Terlepas dari pujian atau penghargaan eksternal, mereka memiliki visi jangka panjang dan berkomitmen untuk terus berusaha menuju pencapaian yang diinginkan. Sikap gigih penting dalam mencapai dan pencapaian yang signifikan. Dalam banyak hal, kegigihan lebih penting dari bakat alami atau kecerdasan. Orang dengan sikap gigih mampu mengatasi rintangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan mereka, dan mereka menggunakan kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang dan mencapai hasil yang diinginkan. Sikap gigih dapat dikembangkan melalui motivasi diri, tujuan yang jelas, dukungan sosial, dan refleksi diri. Dengan memelihara sikap gigih, seseorang dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan, ketahanan, dan semangat yang kuat. Selanjutnya ada sikap keberanian. Sikap keberanian adalah sikap mental yang ditandai oleh keteguhan, keberanian dan untuk menghadapi situasi yang menantang, berani mengambil resiko dan bertindak meskipun ada ketakutan atau kekhawatiran. Orang dengan sikap keberanian siap menghadapi ketidakpastian, mengatasi rintangan, dan mengambil tindakan yang dianggap sulit atau berisiko. Sikap keberanian melibatkan kemauan untuk menghadapi ketakutan dan mengatasi rasa tidak aman atau ragu-ragu. Ini melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan, berani dan bertindak dengan keyakinan meskipun ada resiko atau ketidakpastian yang terlibat. Orang dengan sikap keberanian siap keluar dari zona nyaman mereka untuk mengejar tujuan atau nilai-nilai penting bagi diri mereka. Mereka mungkin menghadapi kegagalan, kritik, atau penolakan, tetapi mereka tidak membiarkan itu menghentikan mereka dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkannya. Sikap keberanian melibatkan pengendalian diri yang kuat dan kemampuan untuk mengatasi ketakutan atau kekhawatiran yang mungkin muncul. Orang dengan sikap keberanian tidak membiarkan ketakutan mengendalikan tindakan mereka, melainkan mereka mengambil resiko yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan pribadi. Sikap keberanian juga berkaitan dengan kemampuan untuk melawan tekanan sosial atau ekspektasi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan pribadi. Orang dengan sikap keberanian tidak takut berdiri sendirian atau menghadapi penolakan, jika itu berarti mempertahankan integritas dan prinsip yang diyakini. Keberanian dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan, atau tindakan sosial. Orang dengan sikap keberanian mungkin mengambil inisiatif untuk menghadapi masalah yang kompleks, mengungkap pendapat mereka dengan jelas, atau berdiri untuk keadilan dan perubahan positif.
Sikap keberanian dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Menghadapi ketakutan dengan bertindak secara terarah dan berani, mengambil resiko yang seimbang, dan mencari dukungan dari lingkungan yang positif dapat membantu memperkuat sikap keberanian. Penting untuk diingat bahwa keberanian bukan berarti tidak merasakan ketakutan. Sebaiknya itu berarti menghadapi ketakutan dan bertindak meskipun ada ketakutan tersebut. Sikap keberanian memungkinkan seseorang untuk tumbuh, belajar, mencapai potensi mereka dengan menghadapi tantangan dengan tekad dan keteguhan yang kuat. Selanjutnya ada sikap ketegasan. Sikap tegas adalah sikap mental yang ditandai oleh keberanian, kekuatan, dan keputusan yang tegas dalam bertindak dan mempertahankan pendirian. Orang dengan sikap ketegasan memiliki keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai, prinsip, atau tujuan mereka yang dianutnya, dan mereka bersikeras untuk mempertahankan pendirian mereka terlepas dari tekanan atau godaan untuk mengubahnya. Sikap ketegasan melibatkan kemampuan untuk mengembangkan diri secara jelas, tegas, dan tanpa ragu-ragu. Orang dengan sikap tegas mampu mengkomunikasikan batasan, harapan, atau keputusan mereka dengan jelas kepada orang lain. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini atau tekanan dari orang lain, dan mereka mempertahankan integritas dan konsistensi dalam tindakan dan komunikasi mereka. Sikap ketegasan juga melibatkan keputusan yang tegas. Sikap ketegasan juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi konsekuensi dan keputusan yang tegas, dan tetap bertahan pada pendirian meskipun ada tekanan atau rintangan. Orang dengan sikap ketegasan siap menerima konsekuensi dari tindakan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip yang mereka anut. Keberanian dan keteguhan adalah komponen penting dari sikap ketegasan. Orang dengan sikap ketegasan siap menghadapi konflik, mengambil resiko yang diperlukan, dan berani berdiri untuk apa yang mereka yakini benar. Sikap ketegasan dapat dikembangkan melalui pemahaman diri yang kuat, pemahaman nilai-nilai yang penting, dan latihan mengkomunikasikan keputusan dengan jelas dan tegas. Penting untuk menghormati pendirian orang lain dan berusaha mencapai kesepemahaman dalam situasi yang melibatkan perbedaan pendapat atau konflik. Sikap tegas dapat membantu seseorang untuk menjaga integritas dan mempertahankan nilai-nilai yang penting, dan membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang diyakini benar. Dalam konteks kepemimpinan atau situasi profesional, sikap ketegasan dapat memberikan kejelasan, kepercayaan, dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti arah yang ditetapkannya. Selanjutnya ada loyalitas. Loyalitas mengacu pada sikap mental atau kualitas seseorang yang menunjukkan kesetiaan, dedikasi, dan komitmen terhadap orang, kelompok, organisasi, atau nilai-nilai tertentu. Orang yang memiliki sikap loyalitas umumnya memiliki rasa tanggung jawab
untuk mempertahankan hubungan atau komitmen mereka dalam penuh kesetiaan. Meskipun dihadapkan pada kesulitan atau godaan untuk mengubahnya, sikap loyalitas melibatkan kepercayaan yang kuat dan dedikasi untuk mendukung, melindungi, atau menjaga kepentingan orang atau entitas yang menjadi objek loyalitas. Ini mencakup kesetiaan terhadap orang-orang terdekat seperti keluarga atau teman dekat, kesetiaan terhadap organisasi atau intuisi di mana seseorang terlibat, atau kesetiaan terhadap nilai-nilai dan prinsip yang diyakini. Sikap loyalitas melibatkan kesediaan untuk memprioritaskan kepentingan orang atau entitas yang mendapat loyalitas di atas kepentingan pribadi. Orang yang loyal akan berusaha untuk menjaga kepercayaan, menjunjung tinggi integritas, dan membuktikan kesetiaan mereka melalui tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai atau komitmen yang dipegang. Sikap loyalitas juga melibatkan kesediaan untuk tetap setia di tengah perubahan atau tantangan yang mungkin terjadi. Loyalitas yang sejati tak hanya muncul dalam situasi yang menguntungkan atau mudah, tetapi juga dalam situasi yang sulit atau konflik. Orang dengan sikap loyalitas akan tetap setia dan mempertahankan hubungan atau komitmen mereka meskipun dihadapkan pada tekanan, krisis, atau perubahan lingkungan. Loyalitas dapat ditunjukkan melalui kesetiaan emosional, dukungan praktis, pengorbanan pribadi, dan konsistensi dalam perilaku dan tindakan. Orang yang loyal akan berusaha untuk memenuhi kewajiban, memberikan dukungan, dan mempertahankan hubungan dengan kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan. Sikap loyalitas sangat penting dalam hubungan personal, lingkungan kerja, atau konteks sosial lainnya. Loyalitas yang saling diberikan dan diterima membangun kepercayaan, kestabilan, dan ikatan yang kuat antara individu atau kelompok. Ini menciptakan kerangka kerja yang positif untuk kolaborasi, komitmen, dan kesuksesan bersama. Penting untuk dicatat bahwa sikap loyalitas juga harus seimbang dan rasional. Loyalitas yang buta atau tidak kritis dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang tepat dalam mengarahkan sikap loyalitas. Selanjutnya ada sikap karakter anti korupsi. Karakter anti korupsi adalah sikap dan perilaku yang menantang, menolak, dan melawan korupsi dalam segala bentuknya. Seseorang dengan karakter anti korupsi memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat, integritas yang tinggi, dan komitmen yang bertindak dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa karakteristik yang sering dikaitkan dengan karakter anti korupsi. 1. Karakteristik integritas. Integritas seseorang dengan karakter anti korupsi memiliki integritas yang tinggi. Mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika, tidak mengambil keuntungan pribadi atau melibatkan diri dalam praktik korupsi. 2. Transparansi. Sikap anti korupsi melibatkan keinginan untuk
beroperasi dengan transparansi dan terbuka. Mereka mendukung akses terbuka terhadap informasi dan mempromosikan kebijakan dan praktik dalam menghindari praktik korupsi tersembunyi. Yang ketiga, akuntabilitas. Karakter anti korupsi menekankan kepentingan akuntabilitas. Individu yang berkomitmen pada sikap anti korupsi mengakui tanggung jawab mereka atas tindakan dan keputusan mereka. Mereka siap untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka dan mendukung mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah korupsi. Yang keempat, ada keadilan. Karakter anti korupsi mendorong perlakuan yang adil dan merata bagi semua orang. Mereka menentang diskriminasi, nepotisme, dan praktik korupsi lainnya yang menguntungkan kelompok tertentu atau individu tertentu. Yang kelima, ada ketegasan. Sikap anti korupsi membutuhkan ketegasan dalam menghadapi korupsi. Individu dengan karakter anti korupsi siap untuk melapor praktik korupsi, melawan tekanan, dan mengambil tindakan untuk mengungkap dan menghentikan korupsi. Yang keenam, ada kesadaran sosial. Karakter anti korupsi didasarkan pada kesadaran sosial yang tinggi. Individu tersebut menyadari bahwa dampak negatif korupsi pada masyarakat dan berkomitmen untuk melibatkan diri dalam kampanye anti korupsi, pendidikan, dan tindakan kolektif untuk mengurangi korupsi. Karakter anti korupsi bukan hanya penting bagi individu, tetapi juga penting dalam sistem pemerintahan, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memiliki karakter anti korupsi yang kuat, kita dapat membangun lingkungan yang bebas dari korupsi, lebih adil, dan berintegritas. Selanjutnya, tentang sikap empati dan respect. Sikap empati adalah kemampuan dan kecenderungan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memasuki perspektif orang lain, mengakui emosi mereka, dan menunjukkan perhatian dan perasaan yang mendalam terhadap keadaan mereka. Sikap empati melibatkan kemampuan untuk berempati dengan orang lain, mengenali kebutuhan mereka, dan merespon dengan penuh pengertian dan kepedulian. Sikap respect adalah selanjutnya ada sikap respect. Sikap respect adalah penghargaan dan penghormatan terhadap martabat, hak, nilai, dan perbedaan orang lain. Ini melibatkan sikap penghormatan terhadap pendapat, keyakinan, budaya, dan intensitas individu atau kelompok. Sikap respect mencakup perilaku yang mempertimbangkan dan mendiskriminasi dan menghargai kebebasan, integritas, dan hak asasi manusia orang lain. Dari kedua sikap tadi saling terkait dan saling melengkapi dalam hubungan dan interaksi antar manusia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing sikap. Sikap empati melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini melibatkan mengasah kemampuan mendengarkan aktif, mengobservasi, dan mencoba memahami perspektif orang lain.
Dengan sikap empati, seseorang dapat menghargai dan menghormati pengalaman, kebutuhan, dan perasaan orang lain, bahkan jika itu berbeda dengan pengalaman atau pandangan pribadi. Kedua ada sikap respect. Sikap respect melibatkan penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain sebagai manusia yang setara. Ini melibatkan tidak mendiskriminasikan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual, budaya, atau atribut lainnya. Dalam sikap respect, seseorang memperlakukan orang lain dengan hormat, menghargai kebebasan mereka, dan menghormati hak-hak asasi manusia yang mendasar. Sikap empati dan respect berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat, inklusif, dan harmonis. Mereka menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung, di mana individu merasa didengar, dihargai, dan diterima. Kedua sikap ini juga membantu mendorong pemahaman yang lebih baik, kerjasama yang konstruktif, dan pengembangan empati sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Sikap empati dan respect dapat dikembangkan melalui kesadaran diri, pengenalan terhadap keragaman dan perbedaan, pendidikan tentang perspektif orang lain, dan praktik komunikasi yang efektif. Menerapkan sikap empati dan respect dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan dunia yang lebih inklusif, toleran, dan penuh dengan hubungan yang saling menguntungkan. Lanjut ke materi selanjutnya adalah konflik manajemen. Konflik manajemen atau pengelolaan konflik adalah proses atau keterampilan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik antara individu, kelompok, atau entitas lain. Tujuan dari konflik manajemen adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, mengurangi dampak negatif konflik, dan mempromosikan hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Berikut adalah beberapa prinsip dan komponen yang terkait dengan konflik manajemen. Yang kesatu adalah pengenalan dan pemahaman konflik. Langkah pertama dalam konflik manajemen adalah mengenali adanya konflik dan memahami sumber dan dinamikanya. Ini melibatkan identifikasi perbedaan, ketegangan, atau masalah yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam mengelola konflik. Melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan aktif, pihak-pihak yang terlibat dapat saling mendengarkan, berbagi pandangan, dan mencari pemahaman yang lebih baik. Komunikasi yang konstruktif membantu mencegah mispersepsi, meningkatkan empati, dan mengurangi ketegangan. Yang ketiga ada kolaborasi. Pendekatan kolaboratif dalam konflik manajemen melibatkan upaya bersama untuk menemukan solusi yang memadai dan memuaskan bagi semua pihak. Pihak-pihak yang terlibat berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi terbuka, penyelesaian masalah bersama, dan pertukaran ide-ide. Yang keempat ada kompromi. Kompromi merupakan strategi konflik manajemen di mana pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan dengan mengorbankan sebagian dari tujuan atau tuntutan mereka.
Pendekatan ini melibatkan saling memberi dan menerima untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang kelima ada mediasi atau arbitrasme arbitrase arbitrase dalam situasi konflik yang lebih rumit. Mediator atau arbiter independen dapat dipanggil untuk membantu pihak-pihak mencapai penyelesaian. Mediator bertindak sebagai perantara netral yang membantu memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keenam ada pemberdayaan dan penghargaan konflik. Konflik dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dan memperkaya pemahaman bersama. Melalui konflik manajemen yang baik, pihak-pihak yang terlibat dapat merasa didengar, dihargai, dan diberdayakan untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang adil dan bermanfaat. Penting untuk diingat bahwa konflik manajemen bukan berarti menghindari atau menekan konflik, tetapi memperlakukan konflik sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, pemecahan masalah, dan perbaikan hubungan. Dengan pendekatan yang konstruktif dan keterampilan yang tepat, konflik dapat diselesaikan. Selanjutnya ada teamwork. Teamwork adalah kerja tim, yang berarti berkolaborasi dan bekerja sama antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam teamwork, individu dengan keahlian, pengetahuan, dan bakat yang berbeda bekerja sama secara efektif dan saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri. Berikut adalah beberapa komponen penting dari teamwork. Yang kesatu adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam teamwork. Anggota tim perlu berbagi informasi, ide, dan pandangan dengan jelas dan terbuka. Komunikasi yang baik membantu menghindari kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan memperkuat koneksi antar anggota tim. Yang kedua ada kolaborasi. Kerja sama tim melibatkan kolaborasi aktif antara anggota tim. Mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, membangun tanggung jawab, dan saling membantu. Kolaborasi yang baik memanfaatkan keahlian individu, mempromosikan pemecahan masalah bersama, dan mencapai hasil yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga ada pembagian peran. Dalam teamwork, penting untuk memiliki pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang ditentukan sesuai dengan keahlian dan kekuatan mereka. Pengembangan peran yang efektif membantu meningkatkan efisiensi, menghindari tumpang tindih, dan memaksimalkan potensi individu dalam tim secara keseluruhan. Yang keempat ada kepercayaan dan saling menghargai. Kepercayaan dan saling menghargai antara anggota tim sangat penting dalam teamwork. Anggota tim harus merasa aman dan nyaman dalam berbagi ide, memberikan masukan, dan menanggapi tantangan bersama.
Selain menghargai dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi masing-masing, juga membantu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Yang kelima ada fleksibilitas. Fleksibilitas dalam teamwork berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Anggota tim yang fleksibel mampu berpikir kreatif, menemukan solusi alternatif, dan tetap fokus pada tujuan bersama meskipun menghadapi perubahan atau kesulitan. Yang keenam ada pemecahan konflik. Dalam situasi teamwork, konflik dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki keterampilan dan menangani konflik dengan baik. Anggota tim perlu mampu mengelola konflik dengan komunikasi terbuka, pemahaman, dan negosiasi untuk mencapai resolusi yang memuaskan bagi semua pihak. Dengan teamwork yang baik, tim dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, menggabungkan keahlian dan kekuatan individu dan menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan produktif. Keberhasilan teamwork bergantung pada komitmen, kerjasama, dan kolaborasi yang kuat di antara anggota tim. Sekian materi Sekian dari beberapa materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih telah mendengarkan materi saya sampai akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.